lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau nggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau nggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya nggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji, dapat benefit, dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion, ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur ada informasinya, akhirat ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan nggak yang informasi detail seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka? Cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap. Bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya, berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada nggak tuh? Cek telinga masih ada nggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari, pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh, ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia, harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah hayya 'alas shalah. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adzan. Dan satu-satunya lafaz yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 49, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9.
4:09, sini 4:13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adzan, sana adzan, ini adzan, sana adzan, terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Salat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Salat mendatangkan kesuksesan. Karena itu salat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya salat dan meminta umatnya salat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga salat. Contoh, Nabi Musa salat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu salat. Beliau salat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat salat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan kata Allah. Di salat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh salat. Pak, Bu, itu panggilan salat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini. Hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi?
Qala Allahu azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti, ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, salat, salat, salat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat. Jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih, kebahagiaan saya ada di sini, kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, merampok itu mungkar, korupsi,
membunuh, menipu, itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu tak-atik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu, terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini nggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat tuh berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung, turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah.
bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junada, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang, ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan.